Bisa? Eh, Halo, semua. Saya review. Ini HP ku tak tinggal ya. Soalnya tak pakai hotspot ini. Kualitas pelayanan, variabel X2-nya, persepsi harga dan promosi, sang semua. Review. Lanjut ke uji variabelnya. Analyze, correlate, bivariate. Sini kita coba di variabel X1-nya dulu, supaya lebih jelas. Ya, oke. Di korelasi pada variabel X1, di mana nilai R tabel dengan nilai responden 50 pada signifikan 5% pada nilai distribusi. R tabel statistik diperoleh ya, R hitung yang saya miliki ada di 0,573 dan R tabel yang saya dapat dari 5% yaitu 0,279. Itu berarti eh, R hitung yang dari data saya dari 0,73 lebih besar dari R tabel.
di data pada variabel X1 valid. Lalu nilai signifikan eh, di bawah dari 0,05 juga valid. Dan sini nilai signifikan pada data saya sudah jelas di bawah 0,01. Jadi sekarang kembali untuk mencoba variabel X2-nya. Hmm. Lanjut ke variabel X2. Variabel X2-nya sama seperti pada variabel X1. Dan di sini juga terlihat ya, variabel saya di 0,598, 0,725, 0,91, 0,720, 0,726, dan itu semua di atas dari R tabel, di mana R tabel saya di 0,279. Dan nilai signifikannya sudah jelas di bawah 0,05. Lanjut, kita coba pada variabel Y. Sini tertera 0,473, 0,451, 0,529, 0,610, 0,770. Juga sudah jelas di atas dari 0,279, di mana berarti validitas variabel yang saya miliki eh, valid. Dan di sini juga tertera ya. Selanjutnya, uji reliabilitas Cronbach alpha. Analyze, lalu scale, lalu reliability analysis. Sini saya masukkan, tapi saya tidak tambahkan dari eh, jumlah X1, X2, dan Y-nya. Sini, beda spesifik. Ini Cronbach alpha saya di 0,786. Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi. Jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut secara berulang, di dasar pengambilan uji reliabilitas Cronbach alpha menurut Wiratna Sujarwani 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha-nya di atas 0,6. Dan kesimpulan yang saya pada di Cronbach alpha ini, data yang saya dapat dengan 0,786 itu sudah jelas lebih dari 0,6. Berarti kuesioner dikatakan reliable.
Dan semua pertanyaan dari 15 pertanyaan yang saya buat layak digunakan untuk dianalisis lebih lanjut. Lanjut ke uji normalitas dan uji multikolenialitas dan uji heterokraditas. Langsung ke analyze, lalu regression, linear. Di sini kepuasan pelanggan, variabel kita masukkan di dependent. 1, X2. Lalu kita setting di statistik. Sini di koordinat diagnosis. Continue. Lalu lanjut ke plot. Nah, sini variabel Y di stress ID. Lalu di ini variabel X. Instagram berapa berarti? Ini. Lanjut ke save. Ambil yang standardized. Oke, lanjut. Oke. Di sini ada histogram. Histogram dikatakan normal jika berbentuk lonceng dan simetris kiri dari kanan. Sini histogram yang saya miliki juga sama. Berarti data yang saya miliki normal. Dan di sini di normal pivot plot of regression standard residualnya, grafik untuk melihat apakah residual distribusi normal atau tidak. Jika titik-titik mengikuti garis diagonal, maka data dinyatakan normal juga. Sebaliknya, jika titik-titik menjauhi garis diagonal, maka data normal. Di sini terlihat ya, data yang saya miliki tidak jauh dari garis diagonal. Dan di sini di uji heterodigititas, dengan melihat scatter plot, titik-titik menyebar acak, tidak membentuk pola atau garis atau kipas menyebar di atas dan di bawah garis nol. Selanjutnya, uji autokorelasi. Regression, linear. Lanjut ke setnya dulu. Oke. Hmm.
Ya, di sini si dua satunya kita blok dulu. Analyze. Lalu itu. Aku agak lupa ini. Scale. Non parametric legacy dialog. Ini. Ya. Di uji autokorelasi, konsep dasar autokorelasi merupakan bagian dari uji asumsi klasik yang dikhususkan untuk menguji data time series atau runtutan waktu. Sedangkan untuk jenis data yang diperoleh menggunakan angket atau kuesioner tidak diperlukan uji autokorelasi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang terbebas dari gejala autokorelasi. Dasar pengambilan keputusannya, jika nilai asim signifikannya lebih dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Dan sebaliknya, jika nilai asim signifikannya kurang dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Di sini, nilai asim signifikan pada saya terlihat di 0,253. Itu berarti lebih dari 0,05. Berarti data yang saya miliki tidak terdapat gejala autokorelasi. Lanjut ke regresi. Eh, Analyze, regresi, regression, linear. Pas ini pada hitam, lalu dependennya kita lihat di bagian koefisien. Berdasarkan output SPS di atas, terdapat dirumuskan mode persama regresinya. Nilai mode persama regresi tersebut bermakna nilai konstanta sebesar 10.102, berarti apabila kualitas pelayanan dan persepsi harga dan promosi dianggap bendera nol, maka nilai keputusan pelanggan diperkirakan sebesar 10.102. Pada kualitas pelayanan di 0,408, koefisien sebesar 0,408 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Artinya, setiap peningkatan satuan kualitas pelayanan akan meningkatkan 0,408 satuan dengan asumsi variabel persepsi harga dan promosi tetap. Dan pada persepsi harga dan promosi di 0,146 satuan dengan asumsi kualitas pelayanannya juga tetap. Lanjut apa yang kurang ya aku ya? Hmm, apa yang belum aku jelasin ya? Koefisien sudah. Oh iya, yang Kolmogorov kayaknya aku belum deh di sini. Ya, Kolmogorov itu ketika apa ya? Aku lupa lagi sebentar. Aku lihat catatanku. Oke, res 1 kan? Analyze, non-parametric test. Lanjut, legacy dialogues. Lalu di sampel
pertama. S-nya pindah ke kanan. Lalu, oke. Oke kan ya? Yap. Hmm. Yap. Sini diuji Kolmogorov. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,5, maka nilai residual distribusinya normal. Dan sebaliknya, jika di bawah 0,05, maka nilai residual berdistribusinya tidak normal. Sini, uji asumsinya saya di 0,200. Itu berarti lebih dari 0,5. Maka nilai residual yang saya miliki itu normal. Oke, ada lagi? Kayaknya sudah ya. Regresi linear berganda. Mana ya? Aku lupa lagi. Oh, klik apa ya? Aku lupa. Ada katakannya. Mode regresi. Analyze. Oke, kita back dulu. Analyze. Regression. Linear. Oke. Dependennya Y. Reset dulu deh, takut salah. Dependennya Y. Satunya di lanjut statistik. Koordinat diagnosisnya. Oke. Lanjut. Oke. Yap, ini dia. Udah. Nilai regresi square sebesar 0,4406. Regresi square-nya 0,406. Hal ini menunjukkan bahwa variabel persepsi harga dan promosi serta kualitas pelayanan mampu mempengaruhi kepuasan pelanggan sebesar 40,6%. Sedangkan sisanya sebesar 59,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Ya, udah ada lagi? Tab- Tabel tabel T hitung sama T tabel. Itu di koefisien kan? Variabel X1 kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap signifikan terhadap Y. Ini di ini linear statistik. Oh ini nilai signifikan. Benar nggak nilai signifikan? Nilai signifikan 0,001 kurang dari 0,005 itu signifikan. Nilai T hitung, nilai nilai tabel hitung saya yaitu 4,517 itu lebih besar. Yang di belah mana? 2011 lagi. Dia, dia yang bantu itu ya, editin ya, potong-potongnya ya. Aku lupa ya, tabel itu yang di 50 kurang 3, berarti kan 47, ya nggak?
Itu bukan. Ya kan? Di yang N dikurang 3, 47, dapatnya di 2011. 2,011. Nah, nilai tabel hitung saya di 4,517. Itu berarti lebih besar dari 2,011. Berarti data tabel hitungnya itu signifikan. Ada lagi, Rip? Persepsi harga dan kualitas pada variabel X2 nilai signifikannya di 0,93, lebih besar dari 0,05. Berarti tidak signifikan. Lalu tabel hitungnya di 1,73 itu jelas di bawah dari 2,011. Ini juga sama tidak signifikan. Variabel X2 atau pada persepsi harga dan promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan, yaitu variabel Y. Itu kan? Jawab hipotesisnya. Ada lagi, Rip? Hmm? Iya. Yang ini ya, Collinear tolerance sama statistik FEF-nya ya? Ah, ah. Gimana? Catatan aing segitu doang. Gak apa-apa lah ya. Rip, catatan gue segitu doang. Gak apa-apa ya. Ya udah, ini kita langsung balik ke Zoom.